Bapak Mama, jemaat Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita berjabatan tangan dulu, samping kiri, kanan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Mama serta saudara-saudara, mengakhiri minggu terakhir di bulan kebangsaan, kita merenungkan firman Tuhan pagi ini dalam kitab Amos pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-13 di bawah tema mewujudkan keadilan bagi kaum lemah. Bapak Mama serta saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, setiap waktu, tentu kita semua menginginkan supaya dalam hidup ini kita bisa menjalani dengan keadilan. Dan tentu ini merupakan harapan kita semua. Tapi dalam kenyataannya setiap hari, setiap waktu, yang kita temui dan kita lakukan ialah bukan keadilan yang kita nyatakan, tetapi ketidakadilan. Saya pikir dalam banyak faktor, ya, ada ketidakadilan yang terkadang kita lakukan. Perilaku ketidakadilan itu masih terjadi di mana-mana. Jadi apa yang menjadi keinginan kita untuk hidup dalam keadilan, ini juga menjadi pergumulan kita sampai hari ini. Dalam kehidupan berbangsa, kita sudah di usia yang ke-79 tahun. Ketidakadilan juga masih kita rasakan sampai hari ini. Ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi sehingga membuat orang-orang yang lemah, yang tidak mempunyai uang maupun yang tidak memiliki segala sesuatu dalam hidup, ataupun yang punya jabatan, terkadang ketidakadilan juga berlaku di dalamnya. Kita menemui Bapak Mama bahwa dalam kenyataan ada orang yang rela melakukan sesuatu yang tidak adil untuk tujuannya, keinginannya. Ada orang yang berlaku tidak benar supaya dia punya kepentingan-kepentingan itu bisa tercapai. Dan kenyataan lain juga Bapak Mama yang kita temui, orang rela berkorban bagi orang lain demi kesenangan dan kegembiraannya, atau mungkin supaya dia pun tujuannya tercapai. Ada yang membutuhkan perhatian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi ada juga yang mengabaikan oleh karena berbagai kepentingan-kepentingan di dalamnya, sehingga yang dipertontonkan ialah ketidakadilan. Bapak Mama serta saudara-saudara, banyak pemimpin dan penguasa, terkadang mereka salah memanfaatkan kuasa dan otoritas yang dimiliki. Ketika mereka diberikan kuasa, bukan kesejahteraan yang diberikan kepada orang banyak, tetapi justru kuasa yang mereka dapatkan, ada keuntungan yang mereka raih. Menjadi sangat berbahaya Bapak Mama kalau ternyata praktek ketidakadilan yang terjadi juga hasil kerjasama atau konspirasi antara penguasa dan pengusaha. Ada begitu banyak kasus yang terjadi di tanah air ini Bapak Mama, antara penguasa, pengusaha, ada saling bermain mata di dalamnya. Kasus korupsi sampai hari ini juga sangat masif. Mereka yang didakwa berasal dari beragam latar belakang profesi, baik pihak pemerintah, wakil rakyat yang terhormat, kemudian pihak penegak hukum, dan tidak lupa juga Bapak Mama deretan nama-nama pengusaha atau pihak swasta. Dan kejadian serupa juga bukan hanya terjadi di kota, tapi juga sampai ke pedesaan. Mungkin kita sering menonton televisi, banyak kepala desa yang terkadang mereka ada dalam kasus korupsi, ya, karena mereka salah memanfaatkan dana desa
Seharusnya dana desa yang begitu besar itu dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi mereka pakai untuk kesenangan atau kepentingan sendiri. Nah, Bapak Mama serta saudara-saudara, kalau kita mau melihat karakter seseorang, ada ungkapan mengatakan, berilah dia kuasa. Dan ketika kuasa itu dia pegang, bersyukur kalau dia melakukan atau dia menjalani kekuasaannya dengan takut kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, maka karakter yang sesungguhnya itu juga akan dia nyatakan. Bapak Mama serta saudara-saudara, korupsi bukan saja soal kejahatan, mencuri, tapi juga ketidakadilan, bahkan penindasan ada di dalamnya. Nah, pengantar renungan ini saya sampaikan kepada Bapak Mama, walaupun tidak jatuh sama, tapi penindasan dan ketidakadilan terjadi di dalamnya. Mungkin perkembangan zaman, atau mungkin juga hanya tampil dalam model dan sistem yang berbeda. Kembali pada bacaan kita pada saat ini, keadaan yang seperti ini juga terjadi di zaman kehidupan Nabi Amos. Amos adalah nabi keadilan. Dalam surat kenabiannya dia serukan tentang praktek ketidakadilan, bahkan penindasan yang terjadi. Dia tidak takut, dia tidak malu, tapi dia menentang perilaku para pemimpin, bahkan para pedagang maupun pemerintah yang semena-mena menindas masyarakat kecil. Amos sendiri hidup dalam masa pemerintahan Raja Uzia di Yerusalem dan Raja Yerobeam II di Israel Utara. Israel Utara di masa Raja Yerobeam II juga mengalami masa kejayaan karena mereka mampu memperluas tapal batas wilayahnya serta membangun kerjasama perdagangan yang menguntungkan. Karena itu secara ekonomi dan politik mereka ada dalam posisi yang kuat, posisi yang menguntungkan. Tapi sayangnya Bapak Mama, keuntungan mereka itu bahkan kejayaan itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, segelintir orang. Khususnya para penguasa, yang kaya bertambah kaya, sedangkan yang miskin bertambah miskin. Kalau secara ekonomi kita lihat bahwa mereka kuat, mau masyarakat, ya, pasti mereka hidup dalam satu kehidupan yang baik. Tapi justru yang terjadi Bapak Mama, penguasa mereka bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Para pedagang ibarat lintah yang menghisap sampai hingga darah masyarakat kecil tak berdaya. Bahkan permainan dacing atau timbangan terjadi dan mereka meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa peduli kehidupan dan keadaan orang-orang kecil. Sebenarnya para pemimpin mereka tahu apa yang terjadi, tapi kenyataannya mereka juga terlibat dalam hal demikian. Nah, Bapak Mama serta saudara-saudara, Amos yang walaupun bukan dari golongan nabi, hanya seorang gembala dan pemetik buah ara, tapi dia dipakai oleh Tuhan untuk bersuara, menyampaikan hukuman Tuhan atas sikap mereka yang mengabaikan keadilan bagi banyak orang. Bagaimana dengan kehidupan beragama pada waktu itu? Papa Mama, mereka berlaku sebagai orang-orang yang tidak adil. Bahkan mereka juga secara terang-terangan sembunyi dan menindas masyarakat lemah. Mereka bukan orang yang tidak beragama, ya. Mereka orang beragama. Bukan mereka juga orang yang tidak peduli akan perintah Taurat. Mereka ini rajin memberikan persepuluhan. Bahkan mereka setia beribadah kepada Tuhan. Tapi yang mereka lakukan itu hanya sebatas ibadah mereka. Tetapi perilaku setelah ibadah mereka benar-benar menyimpang
dari apa yang mereka lakukan. Mereka tampil di muka umum dengan persembahan yang besar, tapi ternyata di belakang persembahan yang besar itu mereka melakukan permainan kotor. Inilah yang disuarakan oleh Amos. Kesetiaan Allah, kesetiaan ibadah kepada Allah tidak sesuai dengan tindakan nyata setelah mereka beribadah kepada Allah. Karena itu Allah membenci umat Israel. Semua doa dan pujian persembahan korban yang semarak itu ternyata mendatangkan kekejian di mata Tuhan. Dan Tuhan muak dengan ibadah Israel. Papa, mama, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa demikian? Karena umat melakukan perbuatan-perbuatan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan harapkan bagi mereka. Hidup mereka sehari-hari sebagai umat pilihan Allah yang setia beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan tidak mencerminkan ajaran Tuhan yang seharusnya. Yang mereka lakukan ialah praktek ketidakadilan. Karena itu Tuhan menghendaki supaya umat Israel ini mereka melakukan keadilan. Bagaimana dalam kehidupan sebagai umat Allah mereka hidup dalam kerendahan hati. Mereka peduli pada orang-orang yang lemah. Namun mereka malah melakukan ketidakadilan. Dan keadilan yang sesungguhnya menghidupkan diubah menjadi ipu atau racun yang mematikan. Itu ayat yang ke-7. Hak-hak orang kecil juga dirampas. Orang miskin, orang susah dan menderita tidak diperhatikan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin bertambah miskin. Nah, Bapak, Mama, serta saudara-saudara, kalau kita mau jujur menilai, kondisi sampai hari ini juga tidak jauh berbeda. Kuasa, kedudukan, kekayaan membutakan mata banyak orang untuk peduli dengan sesama yang berkekurangan dan menderita. Tuhan memberikan kuasa kepada tiap orang itu tidak salah. Tapi terkadang Bapak Mama, ketika seseorang diberikan kuasa, dia salah gunakan. Justru dengan kekuasaan yang ada pada dia menindas orang-orang kecil, orang-orang yang lemah. Dan bagi Amos, Bapak Mama, cara hidup yang munafik itu akan mendatangkan hukuman dari Allah. Tuhan akan menghukum setiap umat Israel tanpa kecuali. Sifat hukuman Allah itu akan datang dalam waktu yang sangat cepat. Dan orang yang merasa diri kuat, orang yang merasa diri pintar, tidak akan lama berdiri di hadapan Tuhan. Itu ayat yang ke-9 dan 13. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Bahkan apa yang sedang mereka usahakan dan kerjakan dalam kehidupan mereka tidak akan mereka menikmati hasilnya dengan sukacita. Damai sejahtera juga akan lenyap dalam kehidupan mereka. Karena rumah yang mereka bangun tidak akan didiami. Bahkan hasil kebun anggur juga tidak akan diminum. Bapak, Mama, serta saudara-saudara, betapa ngerinya hukuman Allah bagi mereka yang lalai mewujudkan keadilan Allah dalam kehidupan bersama. Karena itu Bapak, Mama, serta saudara-saudara, dalam kehidupan dan kebersamaan, ya, tiap hari, tiap saat kita berhadapan dengan ketidakadilan. Nah, apa yang harus kita renungkan dalam Amos yang kita baca pada saat ini? Yang pertama, Bapak Mama, bahwa kita harus menjadi satu persekutuan, satu komunitas yang menciptakan keadilan dan harus membela mereka yang terabaikan, mereka yang tertindas dengan berbagai macam cara. Artinya cara-cara yang dikehendaki oleh Tuhan, cara-cara yang baik. Nah, keadilan, sikap peduli kepada sesama itu harus menjadi identitas kita sebagai orang-orang Kristen. Apabila kita sebagai pedagang,
kita juga harus bisa menunjukkan bahwa kita sebagai pedagang yang jujur. Kita berempati dengan orang lain. Ya. Jangan sampai kita meraup keuntungan, kita memberikan harga yang cukup besar, dan seterusnya. Entah di pemerintahan, Bapak Mama, atau mungkin di bidang apa saja, panggilan kita bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup kita semata, tapi bagaimana kehidupan kita juga bisa menciptakan keadilan dan sikap bela rasa pada sesama, khususnya bagi orang-orang yang tidak berdaya dan juga bagi orang-orang yang lemah. Akan menjadi berbahaya Bapak Mama kalau ternyata kita sebagai orang-orang Kristen menjadi bagian dari sistem yang tidak adil dan kurang menunjukkan peran kita yang sesungguhnya. Dan fungsi kritis kenabian harus terus disuarakan oleh gereja atau mungkin kita sebagai orang-orang Kristen. Karena ini merupakan bagian dari pelayanan yang sudah Tuhan teladankan bagi kita. Allah saja Dia peduli pada orang-orang yang lemah, orang-orang yang terpinggirkan. Karena itu Allah juga mau supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama dengan terus nyatakan keadilan bagi sesama. Yang terjadi ialah kita memakai kekuasaan kita untuk menunjukkan ketidakadilan, menindas dan menciptakan sikap ketidakadilan. Sebenarnya kita berhadapan dengan Allah sendiri, karena Allah turut berperkara di dalamnya. Yang kita tindas ini manusia, ya. Tapi yang bela mereka yang tindas ini Tuhan Allah. Allah tidak akan melupakan perbuatan orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Orang-orang yang merasakan bahwa dalam kehidupan mereka ditekan dan seterusnya, mereka pasti mengadu kepada Tuhan. Karena itu Amos menyampaikan bahwa hukuman Tuhan itu akan datang. Jadi Bapak Mama serta saudara dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saat, dalam banyak hal, mari dalam penuh kesadaran bahwa Tuhan mengizinkan kita ada di posisi kita masing-masing. Lakukanlah keadilan. Dalam rumah tangga juga demikian, lakukan keadilan. Apa yang menjadi hak-hak, berikan itu dengan penuh ketulusan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita manusia ini orang-orang yang berdosa. Dan ketika kita ada dalam dosa, tidak ada perbuatan dosa yang lolos dari hukuman Tuhan. Firman bilang upah dosa ialah maut. Sekuat-kuatnya orang, ya, sepintar-pintarnya orang dalam sebuah jabatan, tapi kalau dia tidak hidup adil, kalau dia tidak hidup setia kepada Tuhan, dan kalau dia tidak hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dan sesama, dia tidak akan bertahan di hadapan pengadilan dan penghukuman Allah. Nabi Amos ingatkan kita, saya dan Bapak Mama, betapa ngerinya hukuman Tuhan kalau kita tidak berlaku adil, kalau tidak mengasihi dan menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Damai sejahtera atau shalom Allah itu terus menjauh dalam kehidupan kita. Bahkan jerih, lelah dan hasil kerja kita juga tidak akan menjadi bagian kita. Kita tidak bisa nikmati dalam hidup ini. Karena itu satu-satunya jalan bagi kita ialah kalau kita masih hidup dalam ketidakadilan, bertobat. Supaya kita lolos dari hukuman Tuhan. Kalau soalnya bertobat, maka penghukuman Tuhan itu berlaku. Tapi kalau kita bertobat, maka hukuman Tuhan juga tidak berlaku bagi kita. Kita mendapatkan belas kasih dan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberi kesempatan hidup dan menikmati segala usaha dari jerih lelah kita.
Pergunakan waktu kehidupan ini dengan baik, supaya kita menikmati hidup ini dengan sukacita. Lakukan keadilan sekecil apapun. Lakukan itu. Jangan kita bilang, oh tunggu dapat jabatan baru lakukan keadilan. Tidak. Sebagai kepala keluarga, sebagai istri itu jabatan-jabatan dalam rumah tangga juga. Lakukan keadilan yang baik sebagai wujud tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Amin.